Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Baik, untuk hari ini kita akan masih belajar tentang program linier. Nah, adapun kompetensi dasarnya pun sama dengan minggu kemarin ya, tetap. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada minggu sekarang, yang pertama, kalian dapat menjelaskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dan yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelum ke materi, Ibu punya satu pepatah dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Mudah-mudahan dengan lelahnya kita mengikuti pembelajaran daring ini merupakan salah satu jalan kita untuk menuju surganya Allah. Amin. Baik, langsung saja ke materi ya. Untuk materi minggu sekarang itu adalah materi prasyarat yang kedua, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, apa sih pertidaksamaan linier dua variabel? Pertidaksamaan linier dua variabel dapat didefinisikan sebagai hubungan dua keadaan yang memuat dua variabel berpangkat satu dengan tanda hubung pertidaksamaan. Nah, tanda hubung pertidaksamaan itu ada 4, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan ya. Nah, adapun penyelesaian pertidaksamaan linier itu yang pertama menggambar garis kurva, yang kedua memilih salah satu titik uji, dan yang ketiga mengarsir daerah penyelesaian. Kalau begitu, supaya kalian lebih paham, yuk kita saksikan atau simak contoh-contoh dari penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke contoh ya untuk menentukan daerah himpunan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, contoh yang pertama. Tentukan daerah HP atau himpunan penyelesaian dari 2x ditambah y lebih dari 2. Maka caranya kita buat dulu kotak ya, tabel, dimana yang pertama itu dituliskan kembali pertidaksamaannya 2x tambah y lebih dari 2, dan yang kedua ada kolom x, ada kolom y, dimana x nya ini kita 0 dan y nya kita kasih 0 ya. Ini misalkan x nya sama dengan 0, y nya sama dengan 0. Nah, caranya untuk mengisi ya, ini yang 0 0 ini udah syarat ya, ketentuan. Jadi harus selalu x-nya dimisalkan 0, y-nya dimisalkan 0. Jadi yang pertama, ketika x-nya 0, kita tutup yang ada variabel x-nya, kita tutup ya. Nah, berarti ini sisa y ya. 2, ini y ini artinya 1 ya. Ini kan tidak ditulis, ini artinya 1. Maka 2 dibagi 1 itu sama dengan 2 ya. Oke, sekarang ketika y-nya sama dengan 0, kita tutup y-nya, berarti sisa 2 dibagi koefisien variabel x-nya itu sama dengan 2 ya. Maka 2 bagi 2 1 ya. Nah, jadi ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 2. Ketika y-nya 0, maka x-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita punya patokan x-nya 1, y-nya 2. Berarti kita buat diagram kartesius atau grafik kartesius di mana x-nya sama dengan 1. X, ini x yang horizontal ya. X-nya 1, y-nya 2. Y-nya ini y-nya positif 2. Tarik garis ya. Nah, setelah x-y-nya sudah kita tulis, maka kita menentukan nih yang diarsirnya itu kemana, ke kanan atau ke kiri ya. Nah, untuk menentukan pengarsiran ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kita lihat. Ini kita misalkan 0 itu lebih dari 2.
0 lebih dari 2 itu benar atau salah? 0 itu lebih dari 2, ternyata salah. Ya kan? Harusnya 0 itu lebih kecil dari 2. Karena 0 salah, nah berarti ini kan 0 ya. 0 salah, berarti yang salah itu diarsir. Karena 0 salah, maka yang 0 diarsir, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang bagian atas ya. Sekarang yang nomor 2, 4x tambah 2y kurang dari 8. Seperti nomor 1 kita buat tabel 4x tambah 2y kurang dari 8, x, y, kolom x, kolom y, dimana x yang pertama itu 0, y nya kolom yang keduanya 0 ya. Oke, berarti seperti contoh yang nomor 1, ketika x nya 0 berarti x kita tutup, maka 8 dibagi angka berapa nih koefisien y? 2 ya, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, ketika y nya 0 berarti y nya kita tutup, maka sisanya 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Berarti kita tahu x nya itu 2, y nya itu 4. Maka x nya 2, ini x 2, y nya ini 4. Tarik garis. Nah, sebelum mengarsir kita tentukan dulu. Di sini kita anggap yang pertidaksamaannya 0 kurang dari 8. 0 kurang dari 8. Benar salah? Benar ya. Nah, karena 0 benar, maka tidak atau jangan diarsir ya. Tidak diarsir atau jangan diarsir. Berarti 0 tidak boleh diarsir. Berarti kalau 0 tidak boleh diarsir, maka pengarsiran yang nomor 2 itu ke atas ya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya ini. Oke, sekarang yang ketiga. Ada 3 pertidaksamaan ya. Dimana yang pertama x tambah 2y kurang dari 4, kita buat kolomnya seperti yang nomor 1, nomor 2, dimana x nya 0, y nya 0. Terus yang kedua x nya lebih dari 0, y nya lebih dari 0. Nah ini biarkan saja ya, kita fokusnya ke pertidaksamaannya dulu. Nah, ketika x nya 0 berarti kita tutup x nya 0, y nya berarti 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Ketika y nya 0 kita tutup, berarti 4 dibagi 1 ya. Ini tidak ditulis, artinya ini 1. Maka 4 bagi 1 itu 4. Maka x nya 4, y nya 2. X nya 4, y nya 2. Kita tarik garis, tentukan dulu 0 kurang dari 4. Benar salah? Benar ya. Karena benar, 0 nya jangan diarsir. Berarti kita arsirnya ke atas. Lalu ini nih, x lebih dari 0. Kalau x lebih dari 0 berarti yang harus diarsirnya itu adalah sebelah kiri ya. Kan x itu kanan kiri ya. Kalau lebih dari 0 maka kiri yang diarsir. Tapi kalau misalkan kurang dari 0 berarti yang kanan yang diarsir ya. Kebalikannya. Jadi karena ini lebih dari 0 berarti kiri. Karena ini kiri, ini kanan, berarti yang diarsirnya kiri. Nah, seperti ini ya. Nah. Oke. Terus untuk y itu bagiannya atas bawah ya. Atas bawah kalau y. Kalau lebih dari 0, berarti yang diarsirnya bawah. Berarti kalau nanti y-nya kurang dari 0 berarti yang diarsirnya atas ya. Karena ini lebih dari berarti bawah nih. Ini bagian bawah yang diarsir. Maka himpunan penyelesaiannya ini nih yang tengah-tengah. Untuk nomor 3. Ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Contoh 4. Ada 4 pertidaksamaan nih. 2x sama 3y kurang dari 12. Kita buatkan kolomnya seperti nomor 1, 2, 3. Lalu yang kedua x tambah 5y lebih dari 10, kita buatkan lagi kolomnya. Yang ketiga x lebih dari 0, yang keempat y lebih dari 0. Oke. Kita buat kolomnya x 0, berarti x nya ditutup, 12 bagi 3, 4 ya. Y nya tutup, ketika y nya 0, y nya tutup, 12 bagi 2, 6.
Oke. Terus yang kedua, ketika x-nya 0, tutup 10 bagi 5, 2 ya. Ketika x-nya 0, ketika y-nya 0, kita tutup 10 bagi 1, berarti 10. Berarti yang pertama, x-nya itu 6, y-nya 4. X-nya 6, ini ya, 6, y-nya 4. Kita tarik garis ya. Oke. Setelah tarik garis, kalian tarik garis, 0 kurang dari 12, benar salah? Benar ya, karena 0 benar berarti artinya ke atas ke bawah? Ke atas ya, karena 0 itu benar. Oke, terus nah ini 10 dan 2, x nya 10, y nya 2. Kita tarik garis kembali, 0 lebih dari 10, benar salah? Salah ya, karena salah berarti 0 nya harus diarsir. Nah, oke, x lebih dari 0, x lebih dari 0 berarti kiri ya yang diarsirnya, kiri yang diarsir ini. Lalu y lebih dari 0 berarti bawah ya yang diarsirnya. Mantap. Maka daerah himpunannya ini nih yang tidak terarsir. Jadi ini daerah himpunan penyelesaian dari contoh nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.